Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, baterai masih baru dicas. Dicas pakai opor sama lontong. Masuk WA ke saya, "Umi, lebarannya kapan?" Repot lebaran. Kirain nanya begitu itu khawatir salah menentukan puasa. Setelah ditanya ternyata bingung mau masak lontongnya kapan. Kenapa Bu nanyain lebaran, ngikut aja. Ini yang dibingungkan, lontongnya mau dimasak kapan? Oh ini masalahnya. Sehingga kalau saya ditanya, "Umi, lebarannya kapan?" Lebarannya saya Sabtu, lontongnya Jumat. Itu kan nggak apa-apa ya. Daripada makan lontongnya Sabtunya kan lontong masih diinepin itu ya, lebih baik langsung dimakan. Ya, sehat semuanya, silakan selamat menikmati. Ya, menikmati sampai habis Bu. Saya udah tadi banyak habisnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Al-ayat. Yang saya hormati Sahibul Bait yang lagi berdebar-debar. Kalau punya hajat itu tidur tak nyenyak, makan tak enak, mikir ya. Padahal sudah ada timnya untuk bekerja. Kalau sudah selesai itu acara, ya alhamdulillah. Makanya doa terbaik itu adalah doa bersyukur tanpa meminta. Ada ulama yang mengatakan itu. Doa terbaik adalah doa zikir karena bersyukur kepada Allah tanpa ada meminta. Namanya doa meminta Bu, level kita meminta, ya Allah, yang di atas turunkan, yang di bawah keluarkan, yang jauh, yang sedikit, yang banyak luberkan. Tuh ya, kalau kita levelnya level minta. Tapi kalau ulama yang khos, ya doa terbaik adalah doa hamdan syukuron. Jadi doa alhamdulillah, ketika mengucapkan alhamdulillah itu merasa cukup. Ya, karena ketika kita bersama-sama seperti ini saling mengingatkan. Kita doakan hajat yang digelar oleh Ibu Nur Komaria beserta keluarga, semoga menjadi hajat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok undangannya harus pakai hitam putih juga. Nah, ini hitam putih. Ini apa? Oh, coklat ya, coklat. Oh, apa? Mahogani. Kalau putih namanya apa? White abiyat. Ya. White abiyat. Ini mahogani. Bedanya apa sama coklat? Gayanya sekarang diganti-ganti semua. Ya.
mahogani, apa semuanya menjadi rajana. Ya, itu nama-nama warna semuanya gitu. Kita doakan beliau dan keluarga semoga selalu sehat, bahagia. Apa yang menjadi hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup plusnya gitu ya, semoga cepat selesai gitu ya. Terlaksana dengan baik tanpa ada halangan yang merintang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Ibu ketua-ketua senior para pendewan penasehat di lingkungan BCN, semoga semuanya sehat. Ada Ibu Haja Farida, ada Ibu Hadana, ada Ibu Yanti, ya apalagi ketua-ketua majelis taklim, ya penasehat, nasihat semuanya, pimpinan, ya ada Maita, ya, ada ketua majelis taklim At-Thayyibah Bu Rosma, dan ada Al-Muhajirin, ya ada siapa lagi, yuk sebutin dulu ya, ada Bu RT, ya Bu RT, alhamdulillah sekolah kemarin Bu RT anaknya, nggak jadi sekolah, ternyata kalau mau digituin di briefing dulu deh ya, inget ya nanti kamu kalau nyampe di rumah Umi jawabannya begini begini. Ya, seperti itu ya, indah, menyenangkan. Kehidupan anak itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa ibu itu luar biasa, seneng. Mau model seperti apapun anak kita itu menyenangkan bagi orang tua, asalkan kita melihatnya dengan kacamata orang tua dan anak. Kalau melihat dengan kacamata apa namanya ya, kacamata selain orang tua dan anak, ya kadang ngeselin. Kalau melihat dengan kacamata orang tua dan anak, senang. Anak meskipun ngiler-ngiler tidur, seneng gitu. Ya, meskipun makan nggak dihabisin, taruh sembarangan piringnya, seneng bagi orang tua. Asal melihat dengan kacamata ibu dan anak, semuanya menyenangkan. Karena itu merupakan amanah. Amanah itu Allah berikan sebagai bentuk hiburan ketika kita di dunia. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu lahun. Lahun itu permainan. Lahun itu sendagurau. Wa la'ib yaitu permainan. Jadi sendagurau dan permainan. Kalau sendagurau dan permainan kehidupan kita di dunia, ya nggak usah kita ambil serius, dibikin santai, ya nggak usah serius-serius banget. Ya, saya mengucapkan ini Bu, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir. Saya ingin nanya Bu, tentang halal bihalal, tentang apa, habis Ramadan, habis Syawal, habis Idul Fitri. Saya ingin nanya sama Ibu, ya. Kalau rumah kita dilempar api sama orang, rumah kita dilempar api sama orang, yang kita lakukan pertama kali mengejar orangnya yang melempar atau padamkan api? Ya. Pertanyaan kedua harus tegas seperti ini juga. Padamkan api. Yang kedua, kalau diri kita dikatain oleh orang lain, ya dijelek-jelekin, yang kita lakukan pertama kali katain juga atau benahin diri? Ini kok ada lanjutannya jawabannya. Benahin diri teorinya Mi. Prakteknya kejar dulu tuh orangnya. Tapi pertanyaan orang ini ke rumah ya. Aduh ya Allah. Saya kira itu jawaban murni dari hati. Kalau itu jawaban murni dari hati, saya nggak usah ceramah.
Langsung billahi taufik wal hidayah. Ngapain ceramah? Ya, kalau hati sudah terbenahi seperti ini. Tapi kalau karena masih ada embel-embel di belakangnya, ini yang harus dibenahin bersama. Khawatir itu juga termasuk jawaban saya gitu. Ya. Jadi kalau rumah kita dilempar api, padamkan apinya langsung, nggak usah dipedulikan orangnya. Ya, yang penting kita selamat. Begitu juga kalau kita dijelek-jelekin, diomongin keburukan kita, padahal kita memang udah jelek. Apa baiknya kita? Makanya saya kata-kata seperti ini saya tanamkan dalam diri saya agar apa? Kalau diomongin jelek sama orang, nggak marah, bahkan tawarkan kepada yang ngomongin, masih kurang gitu. Yuk saya kasih tahu juga tentang kejelekan saya, biar nggak usah nyari. Karena CCTV tetangga itu lebih mantap daripada CCTV pasangan kita. Iya apa ya? Iya, CCTV tetangga. Ya, makanya kita setelah lebaran nih, yuk ya, pelajaran yang berharga bagi kita. Ketika hati kita disakiti oleh seseorang yang perlu diperbaiki, ketika kita diomongin kejelekan kita oleh orang lain, yang perlu diperbaiki itu adalah diri kitanya. Ingat, apa yang keluar pada diri kita itulah isi kita. Sapi, ibu tahu sapi? Gimana bunyinya? Sapi nih ya. Saya kira Bu Rohani itu cuma bisa nyanyi, ternyata bisa nyanyi. Lagu Magadir itu tahun berapa? Tahu? Berapa? Siapa penciptanya? Tahu lah. Harus tahu. Dulu. Ya, Maika. Maika umur berapa dulu ada lagu Magadir? Saya SMP, SD kelas 6 SMP itu saya udah nari itu, nari Magadir. Ya, Magadir muter, Magadir, la 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 la. Ya, iya pengarangnya. Ya, itu saya masih ingat fotonya, masih ada sampai sekarang. Ya, Magadir gitu loh, muter gitu. Nah, iya, irama Padang Pasir sampai sekarang. Lagu-lagu zaman dulu kayak ada aduh senangnya pengantin baru. Itu kan ada tambahannya, usil baru. Itu ditambahin kan itu. Saya dulu waktu masih kecil nggak ada itu. Ya, asik sekali gitu, ada begitu apa? Iya. Duduk bersanding bersenda gurau. Nah, aduh asiknya itu tambahan itu. Ya, nasi dari aslinya nggak ada. Ya. Oh, itu Maita yang nambahin. Ya, itu lagu zaman dahulu dinyanyikan sampai sekarang. Ya, itu masih. Kenapa lagu-lagu zaman sekarang ini kok kayak nggak mengakar gitu? Ya, cinta satu malam. Ya, apa? Ya, nggak beres-beres semuanya. Kalau lagu-lagu zaman dahulu kan nyaman, ya, enak didengar. Sekarang pun juga masih nyaman gitu. Ya, jadi ini turun temurun dari mungkin dari neneknya dulu ketika menikah, ya itu juga lagunya. Sampai ke cucunya sekarang itunya lagu, ya lagu itu juga. Aduh senangnya pengantin baru, ya pengarangnya itu luar biasa, banyak amal solehnya itu, pengarang Magadir gitu, pengantin baru, ya sehingga abadi sampai sekarang. Ya, tanda-tanda orang itu ikhlas dalam beramal itu kekal, apa namanya, awet di hati seseorang itu awet. Tapi kalau udah berbuat hilang begitu saja, ya itu kita harus kedepankan lagi lillahi ta'alanya. Lillahnya itu harus lebih dikedepankan lagi.
Kita doakan Sohibul Bait semoga selalu sehat. Acara yang akan digelar besok semoga menjadi acara yang barokah, hikmat, ya, dan penuh dengan kenangan. Semoga lancar semuanya, cuaca juga mendukung. Amin ya robbal alamin. Ya, ketua-ketua juga semuanya, ya, semoga semuanya selalu sehat, walafiat, istiqomah dan dalam keberkahan. Dan yang saya hormati para kaum muslimat, ibu-ibu majelis taklim atau yibah dan sekitarnya, dan undangan yang lainnya. Saya lihat wajah-wajahnya juga bukan wajah atau yibah juga ada. Ya, ya, terima kasih. Maita mengerti. Dan kasih tisu. Bibir kayak saya ini kalau ngomong muncrat, kalau diem ngeces. Jadi antara ngomong dan diem sama-sama ada alirannya. Ya, sehat semuanya. Tim Rebana atau Yibah, ya, sehat, semakin kompak. Seragamnya baru lagi nih kayaknya. Oh, seragam lama. Lama. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang Allah limpahkan pada diri kita. Pada pagi hari ini kita bersama-sama tasyakur bin nikmah pengajian menjelang walimatul urus. Ya, semoga acara yang akan digelar dan yang digelar ini menjadi acara yang barokah. Minta dukungan doa, karena ketika kita minta dukungan doa, rasa kesombongan dan keakuan diri itu terkikis dengan sendirinya. Makanya jangan sampai, ya, jangan sampai saya nggak usah minta dukungan doa, saya mau doa sendiri. Enggak bisa. Kadang ada yang mengatakan ini aroma ayam. Saya kalau aroma masakan materi hilang. Ini aroma jengkol. Oh, berarti hidung saya yang kurang. Oh, sekarang ayam sekarang. Oh, tadi jengkol, sekarang ayam. Allah karim. Ayo, mulai lagi ya Bu ya. Itu saya bilang gimana mau bicara serius, sambil ngunyah. Ya, bro. Masa ibu sambil ngunyah sambil ngobrol, saya mau serius sendiri. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Ngoceh-ngoceh sendiri. Ya, jangan dibikin serius ya Bu ya. Santai. Ya, kalau kita baca Quran, baca sholawat itu serius, karena mengharap ridho dari Allah. Kita ini kan obrolan santai, yang mau selonjor. Meskipun yang di depan ini nggak apa-apa selonjor, nggak apa-apa selonjor. Rebahan kalau kecapean. Dari jam berapa duduk? Mungkin dari jam 7 duduk. Mungkin ada yang kebelet tuh dah. Makanya nggak usah lama-lama. Ya, itu nggak usah lama. Ngaji sering kan saya sampaikan, kalau ngaji pagi nggak boleh sampai duhur. Kalau ngaji duhur jangan sampai asar. Kalau ngaji asar jangan sampai maghrib. Kalau ngaji habis maghrib, ya jangan sampai melebihi waktu istirahat di rumah, waktu tidur. Begitu ada perutnya, apalagi kita sebagai seorang perempuan. Ya, istri itu utamanya di rumah. Ya, kenapa kok kita diperbolehkan hadir ke sini? Ya, sebagai sebuah bentuk ukhuwah dengan saudara kita. Punya hajat, yuk datang. Intinya satu, kalau kita sebagai seorang istri, izin dari suami. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Ya, jangan hadir sekarang mah, besok aja. Ya, sekarang undangan pengajiannya bang, saya diundang, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mau nonton rebananya juga bang, mau nonton kayak apa rebana itu ibu, nonton bapak aja, bapak bisa rebana. Ya, rebanan, bapaknya suruh rebana, kita yang nonton. Ya begitu, makanya nggak boleh. Seorang istri itu karena semuanya sudah dinafkahin,
oleh suami, makanya wajib taat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, asalkan dinafkahin. Nafkah yang utama. Apa itu nafkah? Nafkah itu hak istri. Jangan laki-laki itu udah ngasih duit 1 juta 2 juta beli beras, beli tahu, beli tempe, beli ikan, itu bukan nafkah. Wong yang makan dia juga. Itu bukan hari ini katanya. Ya itu bukan nafkah. Ini disuting nanti di setel itu, dipotong videonya. Ya itu bukan nafkah. Kalau yang dibeliin beras, dibeliin lauk, dibeliin sayur, ya dibeliin apa di rumah buat beres-beres, itu bukan nafkah. Itu merupakan dana operasional dalam rumah tangga. Yang nafkah mana? Yang nafkah yang menjadi hak istri. Ibu beli bros itu nafkah. Karena suami gak bakalan pakai bros. Ibu beli tas itu nafkah. Ibu beli baju itu nafkah. Ibu ke salon pedikur, minikur, tekurkur itu nafkah. Ya kenapa? Karena kesenangan istri. Pak mau jalan-jalan ya sama ibu-ibu kemana gitu, ke Bandung, dikasih nih samunya, jangan pulang kalau belum habis. Nah, itu namanya nafkah. Kalau yang dibeliin berat, dibeliin apa, itu operasional. Uang yang paling banyak makan suaminya juga merasa udah ngasih nafkah. Ya makanya istri kalau sudah dikasih yang seperti itu, maka wajib hukumnya taat kepada suami. Ya wajib taat kepada suami. Nih Intan, taat ya. Kalau dikasih uang belanja, uang jajan nih buat kamu beli cilok, ya karena cilok itulah ya, sehingga harus menjalankan ketaatan, taat kepada suami. Kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan, bicarakan baik-baik. Kalau belum diterima, tenang dulu. Suami itu kenyangkan ya, 3 hal yang harus dikenyangkan oleh suami. Nanti Intan ya, kenyangkan 3. 1, mata suami itu kenyangkan. Makanya kalau di rumah dandan ya, dandan pakai daster, enggak apa, yang penting dandan. Ayo, suami itu lebih suka kita di rumah pakai gamis atau pakai daster? Itu daster. Saya nggak bilang daster sobek ya. Kalau yang pakai daster sobek itu di luar pembicaraan dengan saya nggak menganjurkan daster sobek. Tapi kalau daster dianjurkan. Oh, saya di kamar, sama kita di kamar pakai gamis, pakai brokat, gitu loh. Seneng nggak melihat? Ya nggak bisa. Makanya laki-laki itu yang dikenyangkan pertama adalah mata, ya, dan bersih, meskipun nggak pakai lipstik di dalam rumah, ya, yang penting bersih. Siti Fatimah pernah berkata, barang siapa yang tersenyum, barang siapa yang tersenyum kepada suaminya dan suaminya senang dengan senyum istrinya, nah, maksudnya senyum ikhlas nih, nah, karena banyak senyum nih, ya, kalau senyum ada senyum sinis kan, ya kan senyum juga ya, senyum sinis, ada senyum kalau tanggal muda aja ya, kalau tanggal muda itu gimana senyumnya gitu ya. Nah itu kan yang begini aja kan gitu ya. Tapi kalau ada seorang istri tersenyum kepada suami dan suaminya juga menanggapi dengan senang terhadap senyum istri, kata Siti Fatimah, maka seluruh penduduk langit akan mendoakannya dan Allah akan memandangnya dengan pandangan tersenyum. Kalau Allah memandang dengan pandangan tersenyum, di situ ada rahmat, ada kasih sayang. Makanya tenang kalau istri itu selalu tersenyum dulu. Nggak masak senyum, udah nggak masak manyun lagi. Ya masak apa wah? Nggak masak. Ya. Terus bagaimana? Gitu loh ya. Udah diem aja. Kok nggak beli mah? Belum dikasih duit. Iya, gitu. Ya, yang pertama tuh mata kenyangkan. Kenapa? Ya, karena ya yang di luar itu kadang lebih menarik daripada yang di rumah.
Kenapa kok yang di luar kadang lebih menarik daripada yang di rumah? Kalau yang di luar itu dibantu setan. Ya, kalau di luar tuh dibantu setan, nggak ngelirik pun, nggak ngeliat pun bisa ngeliat. Ya, istri suami kita bukan sekelas Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf bagaimana ketika dirayu oleh Zulaikha? Ya, itu kamar berlapis-lapis pintunya. Mau keluar Nabi Yusuf mau lewat mana? Wong pintu itu dikunci. Sedangkan Zulaikha sudah merayu di depannya. Ya, Nabi Yusuf bingung pada saat itu. Kalau bukan karena kehendak Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafs la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Hanya kasih sayang Allah yang memberikan Nabi Yusuf untuk tidak tertarik kepada Siti Zulaikha pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, lari kamu ke arah pintu. Padahal pintu itu ditutup, dikunci, berlapis-lapis. Dalam riwayat ada yang mengatakan 12 lapis tuh pintunya. 12 pintu dikunci semua, nggak ada yang tahu. Seandainya Nabi Yusuf mengatakan gitu. Pada saat itu belum ada CCTV. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf itu sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, lari Nabi Yusuf, tapi nggak tahu masih apa yang terjadi. Nanti dengan pintu itu ada apa? Nabi Yusuf itu nggak tahu. Yang penting Nabi Yusuf mengikuti perintah Allah, lari ke arah pintu, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Masih ada pintu lagi yang tertutup, lari lagi Nabi Yusuf, terbuka lagi, sampai Zulaikha itu kaget. Itu pintu sudah dikunci semuanya dari pintu depan sampai pintu dalam. Ya, tapi kenapa ketika Yusuf lari kok pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya? Tuh, kalau Allah berkehendak. Kenapa? Menjaga kesucian diri. Suami kita kan kelasnya bukan kelas itu. Ya, makanya di rumah pelayanan harus benar, harus baik. Mungkir Siti Zulaikha, ya, Yusuf yang merayu saya. Tapi apa yang terjadi? Semuanya diam, meskipun pada tahu kalau Zulaikha yang naksir pertama kali kepada Nabi Yusuf. Takut mempersaksikan, menyalahkan tuannya, sama kayak masa-masa sekarang. Ya, mengatakan yang hak dibuli, dihukum. Ya, pada saat itu juga sama keadaannya seperti itu. Ya, mengatakan yang hak nggak pada berani. Tapi apa yang Allah inginkan kepada Nabi Yusuf? Ternyata sepupunya Zulaikha datang pada saat itu silaturahim ke rumahnya Siti Zulaikha dan membawa anak kecil, membawa anaknya. Jadi yang mempersaksikan Nabi Yusuf termasuk yang benar itu adalah ponakannya Zulaikha sendiri. Nangis pada saat itu. Si anak heran ibunya, ini anak kenapa kok nangis terus? Ada apa? Nangis tuh si anak. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, ya, katakan bahwa saksi pada saat itu adalah seorang anak itu. Nabi Yusuf mengatakan, saksinya anak yang menangis itu datangkan. Semuanya pada heran. Nih saksi anak kecil mana bisa ngomong? Anak kecil masih bisa nenen. Akhirnya apa? Ya, didatangkan itu. Ya, anak kecil itu, dan anak kecil itu berkata, ya, kalau Yusuf sobek baju depannya, maka Yusuf yang salah. Tapi kalau Yusuf sobek baju yang belakang, maka Yusuf yang benar. Kaget, ibunya aja kaget. Kamu kok bisa ngomong, anakku? Nggak bisa. Setelah itu nggak ngomong lagi. Nenen mama enggak. Nggak ngomong lagi, hanya ngomong waktu itu aja. Lalu apa yang dikatakan oleh Zulaikha? Nanya kepada sepupunya, kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu datang ke sini? Kata Zulaikha, ya, seandainya saya tahu anak saya akan dipersaksikan seperti ini, saya tidak akan datang pada saat ini. Tapi semuanya Allah yang berkehendak. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Begitu. Sama dengan jodoh akan menemukan jalannya sendiri. Ya, garam di laut, asam di bertemu di ya, bertemu di kali, mustahil. Makanya dalam urusan jodoh, Allah dalam ayatnya itu di dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu, wa min ayatihi an khalaqalakum. Dari tanda-tanda kebesaran Allah akhirnya timbul cinta.
ketemu ser gitu kan. Kalau nggak ser enggak. Ya, oh ya saya kan pernah cerita kan. Punya temen pingin cari pasangan, pingin cari jodoh. Ya, udah cari jodoh, saya cari jodoh enggak, saya nggak mau. Akrab dengan saya. Ya sering ledek-ledekan. Saya pingin cari istri minimal kayak kamu katanya. Minimal kayak saya katanya, kan ngeledek kan. Penghinaan. Ya. Minimal kayak kamu katanya. Enak aja minimal kayak saya. Dicari dia. Saya masih pengantin baru waktu itu, masih kinyis-kinyis juga. Cantik saya dulu, Bu. Enggak percaya. Saya sekarang masih lama nih. Waktu dulu dipanggil Mbak, Mbak. Iya. Saya dulu sampai di Cikarang Baru itu dipanggil Mbak. Kerudung sejengkal ini. Ditarik ke depan, leher kelihatan. Ditarik ke belakang, sini kelihatan. Ya, naik ke atas pohon seri, kerudungnya ketinggalan di atas. Turun ke bawah, oh kerudung ketinggalan di atas. Gitu. Maklum nggak ada yang kenal. Saya kan dari pesantren. Nggak ada yang kenal pada saat itu, karena nggak ada yang kenal. Begitulah dalam Nasha'ihul Ibad. Suatu perbuatan yang berat itu bagi diri kita, yang agak berat ya, menjaga kebaikan diri kita dalam keistiqomahan ketika tidak ada yang mengenal kita. Nggak ada yang kenal kita ya, tapi kita tetap terjaga dalam kebaikan. Itu luar biasa ya. Saya masih belum bisa, itu buktinya di Cikarang Baru dulu nggak ada yang kenal, masih baru nyampe, masih alang-alang semua ya. Yang biasanya pakai tertutup begini nggak tertutup, dibuka-buka dikit. Suami berangkat kerja, saya di rumah biasalah gitu ya. Alhamdulillah ya, sekarang udah insyaf, sadar gitu. Ya itulah ya. Jadi semuanya akan menemukan jalannya. Kebaikan itu begitu, jodoh itu akan begitu. Mau dimanapun aja berada, yang namanya jodoh itu pasti dimunculkan oleh Allah bahwa ini menjadi pasangan. Makanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu merupakan pakaian bagi suami dan suami merupakan pakaian bagi istri. Tutup kekurangan suami, jangan dikewer-kewer keluar ya, jangan diceritain tahu nggak suami saya tuh gitu, nggak boleh ya, kecuali kalau ada yang nanya, ada yang curhat ya, jadi pembelajaran. Asal dia yang curhat nggak ember ke kita. Kalau ember ya jangan ya, tanya dulu ya, tanya dulu ibu di ketiaknya ada tai lalat enggak. Karena kata primbon, kalau ada tai lalat di ketiaknya bisa menyimpan rahasia. Nah, tanya dulu ada tai lalatnya enggak. Enggak Bu, saya enggak ada tai lalat, hanya di bibir. Jangan itu, hati-hati. Nah ya begitu. Jadi senyum yang pertama ya, Intan senyum ya. Cantik. Iya, mirip Bu Nur Komarira ya. Biasa mama kan berubah kayak Power Rangers. Sekarang dulu kan kayak begitu juga ya, berat badan masih 45. Sekarang khawatir gak ada angkanya di timbangannya. Mati ya. Pasti kembali ya kepada fitrahnya. Makanya yang namanya badan itu sudah Allah berikan seperti itu. Mau diusahakan seperti apa nanti akan kembali kepada keadaan kita gitu. Tapi kita menjaga, makanya dijaga dengan pola makan, dengan istirahat gitu. Kenapa? Karena itu untuk menjaga kesehatan. Kalau kita menjaga, Allah itu senang Bu. Kalau kita menjaga, Allah itu senang. Sama aja dengan kita ngasih baju, ngasih sesuatu kepada saudara kita, terus dijaga, baju dipakai, tas dipakai, apa yang dipakai semuanya nyaman ya, kita senang kan ngelihatnya ya, senang ngelihatnya. Nanti dikasih lagi. Allah juga begitu ya, ketika bersyukur. Makanya orang yang bersyukur itu dikasih sedikit terasa banyak, dikasih memberi banyak terasa sedikit. Halo, saya ulang lagi ya, tanda-tandanya orang yang bersyukur, diberi sedikit terasa banyak, memberi banyak terasa. Nah gitu. Makanya kalau kita punya hajat, disuruh sambutan ya, pasti ungkapannya begitu ya. Apabila ada
dalam penyambutan kami kurang berkenan, kan begitu ya. Padahal udah banyak piring, udah berapa piring yang dikasih, ya, udah digelar karpetnya, tapi masih ada Sohibul Bait mengatakan, ya kalau nanti ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena dia bersyukur memberi banyak kepada tamu undangan, tapi serasa masih sedikit apa yang dikasihnya. Ya, ibu cuma begini gitu loh ya. Padahal dia mikir udah dari bulan kemarin. Ya, mikir seperti itu ya. Yang pertama senyum, kembali lagi ya, Intan nanti senyum gitu ya. Kalau pengantin baru mah nggak usah dikasih tahu tuh sebenarnya. Makanya kalau pengantin baru kalau udah masuk kamar, Bu Nur, nggak usah dipanggil-panggil. Pengantin baru tuh nggak usah dipanggil-panggil, Intan keluar nak makan, nggak usah. Nggak usah lapar, nggak usah ke dia, kalau lapar keluar sendiri, nggak usah disuruh. Kalau perlu masukin makanannya ke dalam kamarnya, ini makanannya dari pagi siang malam. Ya, taruhin ember di dalamnya isi air nih buat wudhunya, mandinya. Ya, di dalam kamar juga. Pokoknya nggak usah keluar-keluar. Ya, nggak usah dipanggil-panggil. Kalau sudah masuk ke kamar itu biarkan, itu seneng. Kayak nggak pernah jadi pengantin baru. Ya. Saya dulu waktu pengantin baru kan saya langsung dibawa ke Cikarang Baru itu, digedor sama tetangga. Assalamualaikum, ngapain aja sih di dalam? Ditanya ngapain aja di dalam? Ayo ikut. Kemana Bu? Ikut, tidak ada senior saya di sana. Ya kemana? Pengajian. Ada pengajian, saya masih dipanggil Mbak Umi gitu. Ya, Mbak gitu ya. Dipanggil Mbak, saya masih pakai celana itu Bu, celana jin yang jilbab yang dimasukkan itu, jilbab dimasukkan. Iyalah dulu begitu gitu ya. Sekarang begitu, bagaimana saya diusir lagi sama mama, ngapain begitu? Ya, jadi senyum ya. Jadi kalau dipandang ya, syarrotkah menggembirakan kepada suami. Kita juga Bu, jangan hanya pengantin baru, kita juga meliam gitu di depan suami. Jangan sok wibawa di depan suami. Di depan suami sok wibawa. Bapak dari mana? Kenapa Pak? Mama lagi wibawa. Nggak boleh. Wanita yang baik itu wanita yang genit di depan suami, wibawa depan Pak RT. Di depan orang lain harus wibawa, jangan genit di depan orang lain. Ya, Bapak mau kemana? Giliran kepada suami, mau kemana Pak? Ya, jadi genit di depan suami, ya, wibawa di hadapan orang lain. Suami mau berangkat kerja, kedipin. Ya, mau berangkat ke masjid untuk berjamaah, ya. Jangan lama-lama, angkat rok dikit. Pahala Bu, pahala daripada kita suruh ngaji ngantuk. Berapa bisa lembar aja udah dilihat berapa sisanya, tinggal berapa lembar, padahal masih selembar. Cuma angkat rok aja udah pahala. Lebih enak mana? Angkat rok aja. Besok. Nah, kan dia ngomong wani biro. Begitu di depan suami. Ya, digenit-genitin. Makanya mata suami itu seneng memandangi istri. Ya, jangan wah ini gimana ya Bang? Ruwet mulu yang di mana plastik naik. Dari beberapa hari yang lalu yang diomongin plastik. Asik mulu gitu loh ya. Tukang bakso juga plastiknya double. Ngeluh, ya udah Pak, nggak usah pakai plastik, langsung bawa.
dulu ya, biarin makannya blok telur lah. Yang penting tetap romantis gitu. Kan ada lagunya itu. Kita bikin romantis gitu. Ya romantis, ceplok telur berdua, bagi dua, suapin. Ya, tuh. Ya, suapin ya. Makan. Umi suapin enggak? Saya nggak berani ceramah kalau belum pernah nyuapin suami. Suapin lah, meskipun sekali terus habis disuapin saya tinggalin. Kenapa kok disuapin? Jadi bahan ceramah nanti. Jadi bahan ceramah, kawin dulu, ya. Biar nggak bohong saya. Ya, kalau belum nyuapin itu saya harus bilang suapin, berarti saya kan bohong. Ya, jaga keromantisan. Rasulullah itu romantis dengan para istrinya. Makanya ada panggilan-panggilan tersendiri. Makanya panggil siapa bu? Yang beb. Itu saya senang kalau ada beribu-ibu yang beb. Ya, tapi jangan hanya di depan teman-temannya panggil yang beb. Ya di rumah juga beb. Ya, itu beb. Beb itu tulisannya kan BABI. Apa? Tulisannya apa beb itu? Kan? Ya, yang beb gitu ya. Jadi dibikin menyenangkan. Syarrotkah idza nazarta, apabila engkau melihat wahai para laki-laki, syarrotkah maka engkau akan bahagia. Kebahagiaan itu ada di rumah, bukan di luar. Ya, udah di luar. Nyiapin kopi ya, jalan gel. Jangan, ini kopinya. Ya, ini makanannya. Udah diem gitu. Ya, jalan. Ya, dimaju-majuin gitu. Ya, kita harus begitu. Iya, yang jaga banget. Emang harus begitu di depan suami. Ya, di depan suami memang harus begitu. Biarin Intan tahu. Ya, bahwa harus begitu. Jadi senyum, ya. Senyum di hadapan saudara kita, tabassama fi wajhika sedekah. Ya, tapi kalau senyum di hadapan suami itu melebihi dari sedekah ketika kita bersedekah kepada saudara kita yang lain. Karena keutamaan seorang istri itu membuat suami tersenyum. Halo, siap senyum? Ya, udah mau habis. Ya, saya sampaikan. Sudah mau apaan? Ada acara di sini. Ya, saya udah diwanti-wanti. Jangan ya, telat gitu saya. Telat dulu. Undang halal bihalal di Java, hotel di Java. Ya, habis hotel di Java, saya ke Grand Suri. Habis di Grand Suri, saya di Ibis. Iya, itu pun kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang mau ikut, duduk aja di depannya di Pasapam. Kalau nggak ada yang undang ya di rumah, duduklah dia. Ya. Enggak, tapi jam 11 saya ditunggu di sana, tapi saya izin telat. Ya, ada yang mau ikut? Ikut, nggak apa-apa, tapi di luar. Nah, ya. Terus yang kedua, Intan selain senyum, ya. Intan yang kedua apa? Idza da'a, apabila dipanggil datang. Jangan biasa khidmah. Itu berjalan melangkah mendatangi, ya, meskipun manggilnya moho. Oh, khidmat gitu. Ya, kayak naon ya gitu ya. Mau apapun jawabannya, yang penting langkahkan diri kita untuk menghadap. Ya, jangan sampai apa dah tadi manggil dulu. Boleh seperti itu. Enggak mau kan yang sibuk ini gitu. Sampaikan baik-baik, Bu Pak, tunggu dulu. Ini buat bayar SPP anak kita.
Habis ini kemana mah? COD, nganterin barang. Habis nganterin barang mah pulakan lagi. Kayak ngomong sama kayak Harus menyadari. Kenapa? Karena istri membantu perekonomian keluarga. Tapi kalau suami sampai memasukkan makanan ke dalam mulut istri, sekali ngajak nggak suami sekali ngajak istri tidak boleh menolak. Makanya nafkah itu bukan hanya ngasih duit terus selesai, bukan. Yang belanja suami, yang masak suami, sampai suami itu harus mengetahui apa yang masuk ke dalam mulut istrinya. Apalagi suami nyuapin. Jadi seorang istri itu hanya begini. Itu udah pahala. Ya, istri yang suami yang belanja, suami yang masak. Terus lalu bagaimana dengan kita, Mi? Kan kita hanya dikasih duit. Ya, terus kita yang belanja, kita yang masak. Ya, kita yang menyiapin makanan semua. Itu bagaimana? Nah, itu merupakan kebaikan seorang istri kepada suami. Makanya apa yang dilakukan oleh istri di dalam rumah semuanya termasuk ibadah. Pahala. Goreng tahu pahala. Ya, pahala semua. Ya, pahala semua itu apa yang dilakukan oleh kita di dalam rumah, asalkan dikerjakan dengan ikhlas, nyaman. Ya, dasarnya ketaatan, memberikan kenyamanan. Makanya ketika Rasulullah ditanya seperti apa rumah tanggamu ya Rasulullah, Rasulullah menjawab baiti jannati. Bagaimana enggak baiti jannati, Bu? Ya, ketika Rasulullah berdiam diri menyodorkan kepalanya kepada Aisyah, disisir sama Aisyah. Suami kita kalau gitu sisir, diserit. Ya, itu di dalam kitab Qutbul Jin itu kan ada. Barang siapa seorang istri, ya, meminyaki rambut suami, meminyaki yang di sini meminyaki rambut apa kepala gitu, tahu kepalanya ada rambutnya atau enggak? Itu kan bahasa di kitab, ya, bahasa di kitab. Meminyaki kepala suami, mencukur kumis suami, mencukur kumis, pakai linggis. Mencukur kumis suami dan memotongkan kukunya, ya, memotongkan kukunya. Apa yang akan Allah berikan kepada wanita tersebut? Maka Allah akan memberikan hidangan yang paling nikmat di surga. Makanya kalau ada suami diam-diam nganggur begitu duduk, aku langsung gunting. Apa mah? Hidangan di surga ini. Ya, langsung cukur. Minyakin rambutnya, ambilin minyak di dapur. Emang ibu nggak pernah pakai minyak itu dapur kecil-kecil. Kalau saya makan kan ngalir ke sini. Dikasih minyak. Saya itu syarat cair dari kakek saya sama nenek saya dulu kalau kita duit itu, satu, rambut harus pakai minyak. Kalau nggak pakai minyak nggak dikasih minyak, terus diikat. Yang dua, harus pakai celak. Nah, kalau nggak pakai celak nggak cair. Pokoknya saya kalau menghadap ke kakek saya itu harus lengkap. Minyak rambut, celak. Yang ketiga, pakai anting. Ya, karena kalau nggak pakai anting ibu saya yang dimarahi. Nah itu. Terus yang keempat, kalau makan nggak ada sisa di piring, satu butir pun nggak ada. Saya kalau makan itu saya liatin, amisan, nah ya cair. Syarat pertama masuk. Kalau udah semuanya, wah ya cair itu dulu. Ya kayak saya. Ya itu. Ya, jadi siapa yang meminyakin rambut, memotong kumisnya dan memotongkan kuku suaminya, maka Allah akan kasih hidangan yang paling nikmat nanti di surga. Karena pahala ketika di dunia.
Man ghasala qamisu zawjiha, barang siapa yang mencuci baju suaminya, mencuci aja tadi, mencuci baju suaminya, ya apa yang akan Allah berikan? Kataballahu laha alfa hasanatin, maka Allah akan berikan 1000 kebaikan. Ghafarallahu alfa sayyiatin, dan Allah akan mengampuni 1000 kesalahannya. Ya, warfa darajati alfa darajatin, maka Allah juga akan mengangkat 1000 derajatnya. Dan setiap suatu benda yang terkena sinar matahari itu semuanya memohonkan ampun kepada seorang istri yang mencucikan baju suami. Ya, nggak usah ditanya pakai mesin cuci, nggak usah ditanya. Yang penting ketika suami mau pakai baju, bajunya itu ada. Ya, yang pertama senyum. Ya, yang kedua taat kalau dipanggil. Ya, kalau dipanggil datangi. Ya, terus ingat ya, laki-laki perempuan yang baik, genit di hadapan suami, wibawa di hadapan orang lain. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga obrolan kita menjadi obrolan yang bermanfaat bagi kita semua. Yuk, Bu Farida doa ya. Ayo bersama-sama kita berdoa, semoga apa yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita qurrata ayun yang dekat maupun yang jauh semoga selalu terjaga dalam kebaikan. Acara yang akan digelar besok semoga menjadi acara yang diberkahi oleh Allah. Kelak rumah tangga ayah Ananda Intan beserta suami semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, wa barakah. Ya, semoga semuanya sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan kita semua, anak-anak kita yang dalam tahap pendidikan, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang dalam tahap cari kerja, semoga mendapatkan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa bahagianya. Dan yang saatnya memasuki mahligai rumah tangga, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya untuk bahagianya dunia dan akhirat. Dan saya mendapat banyak titipan untuk mendoakan bersama-sama di majelis-majelis taklim, bahwa pada akhir-akhir ini ya anak-anak kita yang lagi mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya ini ada ujian yang harus ditempuh. Semoga semuanya sesuai dengan harapan, lulus ya, diterima di kampus-kampus yang memang menjadi keinginannya. Ala hadiniyah walibinayatin sulihat makbulan min du'at fi hadzal majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna syukuran waj'alna suburan waj'alna fi ayni sabiran wa fi ayunin nasi kabiran. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min tahawuli afiatik wa min fujati ni'matik wa min jami'i sakhatik. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi amrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi buyutina. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'an bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma najjil auladana fil imtihan. Allahumma 'allimna ta'wil wa faqihna fid din. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhirun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استجب من دعانا ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.